Halo teman-teman, balik lagi dengan Hodi di aplikasi Macromedia Flash 8 ya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang hit script atau script tumbukan, di mana script ini biasa digunakan ketika dua buah objek saling bersentuhan, kemudian dia akan menghasilkan sebuah aksi ya. Contohnya ketika kita membuat sebuah game, ketika karakter menyentuh poin, maka dia akan mendapatkan sebuah poin, dan ketika karakter yang kita buat dia menyentuh rintangannya, maka dia akan terkena damage ya. Oke, jadi langsung saja kita ke kanvasnya. Oke, kita sudah berada di kanvas Macromedia Flash 8 ya. Langkah pertama kita akan membuat dua buah objek. Yang pertama adalah objek lingkaran, kemudian yang kedua adalah objek kotak ya. Untuk objek lingkaran kita bisa menggunakan oval tool. Kita bikin saja langsung di kanvasnya lingkaran seperti ini. Oke, sudah jadi. Kemudian kita buat dia menjadi sebuah simbol ya. Caranya seperti di video sebelumnya, kita blok dulu kemudian tekan F8. Di sini kita kasih namanya lingkaran. Oke, kemudian type-nya move clip, kemudian registration, jangan lupa taruh dia di center ya. Kemudian klik OK. Oke, kita sudah punya satu objek atau satu simbol bernama lingkaran. Kemudian untuk objek keduanya kita buat dengan rectangle tool ya. Di sini kita kasih warna biru ya. Oke, langsung saja kita buat. Setelah itu langsung di blok, tekan F8. Kemudian jadikan dia simbol dengan nama kotak ya. Oke, sudah jadi dua buah objek, dan ini kita buat di layer 1 ya. Layer 1 di frame 1. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat frame 2-nya. Nanti teorinya seperti ini. Ketika lingkaran ini menyentuh kotaknya, maka dia akan berpindah ke frame keduanya. Di sini kita buat lagi frame keduanya. Klik kanan, insert blank keyframe. Di frame keduanya ini kita kasih teks saja. Di sini kita kasih nama berhasil aja ya. Berhasil. Oke, jadi ketika scriptnya sukses, maka akan tampil tulisan berhasil. Jadi ketika yang di sini tadi objeknya menyentuh lingkaran, menyentuh kotaknya, maka dia akan loncat ke frame keduanya, dan di frame keduanya ini ada tulisan berhasil. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja kasih scriptnya, kita kembali ke frame 1, kita klik di layarnya. Pertama kita akan kasih script stop biar dia tidak berkedap-kedip seperti ini ya. Oke, kita klik kanvasnya, kemudian tekan F9. Di sini kita kasih script stop ya. Stop, buka kurung, tutup kurung, kemudian kasih titik koma. Oke, seperti itu. Nanti kalau kita tekan Ctrl Enter, dia tidak akan berpindah lagi ke frame 2. Nanti kalau lingkarannya ini menyentuh atau menumbuk kotak ini yang di sebelah kanan, maka dia akan langsung loncat ke frame keduanya. Oke, setelah jadi seperti tadi, maka kita akan buat lingkarannya ini mengikuti kursornya ya. Kita akan buat dia bergerak. Bagaimana caranya lingkaran ini dapat bergerak kemudian menyentuh kotaknya. Kita buat sederhana dulu, kita buat lingkaran ini mengikuti kursornya ya. Jadi kemanapun kursornya pergi, maka lingkarannya akan mengikuti. Oke, kita kembali lagi masih di frame 1, kita klik kanvasnya, kemudian kita masukkan scriptnya ya. Tekan F9. Oke, di sini kita taruh di bawah script yang stopnya, kita enter dulu, kemudian kita tuliskan seperti ini. Jadi lingkaran titik start drag true ya, jangan lupa titik komanya. Oke, dengan script ini nanti lingkarannya akan mengikuti kursor yang kita buat. Oke, setelah itu kita klik dulu lingkarannya, karena kalau kita langsung tekan Ctrl Enter, lingkarannya belum bisa mengikuti kursornya. Jadi sebelum itu kita klik lingkarannya, kemudian kita buka propertinya. Oke, di properti ini di sini kita kasih instance name-nya lingkaran. Jadi yang kita tulis tadi di scriptnya itu dia mengikuti nama yang ada di sininya, di instance name-nya. Kita kasih tulisan lingkaran. Oke, jadi apapun yang kita tulis di sini nanti dia akan mengikuti apa yang ada di scriptnya, di script yang ini ya, yang lingkaran titik start drag through. Jadi itu akan memerintahkan yang memiliki instance name lingkaran ya. Oke, setelah itu kita bisa langsung tekan Ctrl Enter, maka lingkarannya ini akan mengikuti kursornya. Oke, ini belum ada perintah untuk melakukan tumbukannya. Oke, kita langsung ke langkah berikutnya. Setelah kita buat tadi, kita langsung masukkan script
untuk tumbukannya ya. Sebelum itu kita kasih nama instance name-nya untuk kotak ini ya. Kita kasih nama di property. Kita klik dulu kotaknya, pastikan dia terklik, kemudian kita masuk ke propertinya. Di sini kita kasih instance name. Kita kasih nama kotak ya. Oke, sudah seperti ini, langsung kita klik kanvasnya. Kita tidak klik lagi objeknya, kita klik kanvasnya, kemudian kita masuk ke script kanvasnya, tekan F9. Oke, langsung saja kita enter, kita masukkan scriptnya ya. Jadi scriptnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi di sini ada lingkaran titik on enter frame sama dengan function. Jadi kita akan memberikan fungsi kepada objek yang memiliki instance name lingkaran ya. Kemudian fungsinya adalah if jika lingkaran melakukan hit test kepada kotak, maka apa yang terjadi? Oke, jadi if lingkaran titik hit test, kemudian instance name yang kotak tadi, kemudian apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita taruh di bawah di sini. Kita tulis go to and stop. Kemudian kita arahkan dia ke frame 2. Balas kurung titik koma. Oke, jadi ketika nanti lingkaran melakukan tabrakan atau tumbukan ke kotak, maka dia akan pindah ke frame 2. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita langsung saja uji coba. Ctrl Enter. Maka lingkaran akan mengikuti kursor, dan ketika kita sentuhkan ke kotak, maka dia akan pindah ke frame 2. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya ya. Jadi kita akan buat beberapa layer. Yang pertama itu kita akan bikin layer karakter. Oke, sudah. Kemudian kita buat layer baru. Kemudian kita kasih nama layer tanah. Bikin lagi yang baru. Kita kasih layer point. Kemudian yang terakhir adalah layer scriptnya ya. Oke, jadi kita sudah punya 4 layer di sini. Ada karakter, tanah, point, dan script. Oke, kita bikin dulu karakternya di layer karakter ya. Jadi kita pilih frame 1 di layer karakter ya. Oke, di sini kita bikin karakternya. Kita bikin yang sederhana saja dulu ya. Kita bikin pakai oval tool. Oke, kita buat kepalanya. Kita bikin badannya. Kemudian ada tangannya. Oke, bikin satu lagi, kemudian kakinya ya. Oke, kita besarin dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini karakternya. Langsung saja kita jadikan dia simbol ya. Kita blok dulu, tekan F8, kita kasih nama di sini karakter. Oke, langsung move clip, registrationnya di center tengah, kemudian oke. Oke, kita sudah jadi simbol di sini, simbol karakter, satu objek karakter di sini. Oke, kemudian setelah itu kita geser dulu. Setelah itu kita buat lagi di tanahnya ya, untuk tanahnya. Oke, kita klik di sini di layar tanah frame 1-nya. Kita klik di sini, pastikan dia terklik, pastikan dia hitam. Kemudian di sini kita buat objek tanahnya ya. Kita bikin sederhana saja dulu. Oke, sini mau dipakai brush, coret-coret aja dulu ya di sini. Anggaplah ini tanahnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa kita blok lagi. Kemudian kita tekan F8. Kasih nama dia tanah. Oke, sudah jadi 2. Oke, lanjut lagi kita buat poinnya ya. Di sini di layar point di frame 1 pada point. Kita buat lagi di sini ya. Oke, di sini kita buat poinnya kurang lebih kayak gini aja ya. Yang biasa aja.
Oke, jangan lupa kita blok, jadikan dia simbol, si nama poin ya. Masih pakai move clip, kemudian registrationnya di center dan klik OK. Oke, kita sudah punya 3, ada karakter, ada poin dan tanah ya. Kemudian dia sudah berada di frame-nya masing-masing. Kemudian untuk poin ini kita kasih di sini untuk tampilan skornya nanti. Tampilan skornya itu kita buat pakai ini text tool. Oke, kita klik di sini, kita buat taruh di mana ya? Di sini aja kali ya. Oke, kita ganti dulu propertinya, kita buat yang agak kecil dikit. Oke, kecil lagi. Oke, segini saja. Oke, di sini untuk propertinya kita rubah dulu. Ini masih kotak teks biasa. Untuk membuat dia nanti otomatis muncul poinnya di sini, kita rubah di sini, di bagian sini. Di sini ada 3 kondisi. Yang pertama statik, yang biasa. Kemudian yang kedua ada dynamic. Dynamic ini nanti yang akan mengikuti perubahannya. Entah itu dia bisa ditambahkan manual atau bisa dia upgrade otomatis. Kemudian ada input text. Kalau kita mau bikin form login, nah pakai input text ini. Di sini kita pakai yang dynamic. Oke, kemudian jangan lupa di variabelnya di sebelah kanan sini kita kasih nama. Namanya adalah score. Oke, di variabelnya sudah ada, instance name-nya tidak apa-apa, kosong. Kita buat saja seperti itu. Oke, ketika teksnya dynamic, dia akan berubah menjadi kotaknya jadi warna biru ya. Oke, kalau kita tidak klik, nah dia akan berwarna biru. Oke, kemudian kita kasih scriptnya. Di sini di layer script kita akan taruh scriptnya ya. Di sini, di frame satunya. Oke, kita buat dulu di frame 2-nya. Untuk frame 2 kita taruh di mana ya? Di poin aja kayaknya. Di poin di sini kita klik kanan buat blank keyframe. Di sini kita tambahkan teksnya yang biasa saja, yang statik. Di sini kita tulis game over ya. Oke, warnanya kita ganti dulu, warna hitam. Oke, teksnya statik ya. Kemudian ukurannya kita buat agak besar. Oke, wait. Oke, sudah jadi. Nanti teorinya seperti ini. Nanti ketika karakter yang ini menyentuh tanahnya, maka dia langsung game over. Kemudian ketika dia menyentuh poinnya, maka skornya akan bertambah di sini. Oke, kita langsung masuk ke scriptnya. Kita masuk ke layar script. Di sini kita tekan F9 ya. Oke, langsung saja kita masukkan scriptnya. Jadi di sini Hodi sudah bikin beberapa script. Yang pertama adalah stop agar dia tidak berpindah ke frame berikutnya. Kemudian di sini ada score nanti. Score kita buat default dulu. Skornya adalah bernilai 0 ya. Jadi skornya bernilai 0 untuk defaultnya. Kemudian ada karakter. Kemudian kita aktifkan drive-nya untuk karakter. Kemudian yang keempat ada karakter on enter frame function. Kita tambahkan fungsi. Fungsinya adalah jika karakter melakukan hit test kepada tanah ya. Oke, di sini kita tambahkan di sini ketika karakter menyentuh tanah atau menabrak tanah, maka dia akan go to and stop ke frame 2 ya. Jangan lupa titik komanya. Oke, sudah ada seperti ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan untuk ke poinnya. Oke, ini kita blok saja, copy, taruh di bawahnya. Ini kita masukkan di bawah sininya ya, di setelahnya balas kurung. Jangan di setelahnya yang kurung-kurung awal yang terakhir. Ini untuk menutup perintahnya. Kita taruh di sini, kita enter di sini. Oke, kita masukkan scriptnya. Oke, di sini karakter jika hit test poin tadi ya, poin. Oke,
Oke, apa yang terjadi di sini kita ganti dulu. Kita hapus. Oke. Di sini perintahnya ketika karakter melakukan hit terhadap poin, maka skor plus sama dengan 1 ya. Jangan lupa titik koma. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita kembali lagi. Oke, tinggal kita kasih nama instance name-nya masing-masing ya. Pertama karakter, kita klik. Di sini kita masuk ke propertinya. Kasih nama di sini karakter ya. Oke. Kemudian untuk tanah di sini kita kasih nama tanah. Kemudian yang terakhir untuk poinnya, ini kita kasih nama poin. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita langsung uji coba ya. Jangan lupa tekan untuk uji cobanya, tekan Ctrl Enter. Oke, wait, kita ulangi. Oke, di sini ada karakter ya. Kita coba dulu yang poinnya warna kuning. Kita rubah dulu poinnya. Harusnya dia tidak warna kuning ya. Oke, kita klik dulu, kita rubah ya. Nah, di sini. Di sini kita kasih warna hitam. Oke. Langsung uji coba, Ctrl Enter. Pertama kita coba yang poinnya ya. Ketika kita sentuh poinnya yang ini, maka ini nilainya yang di sini yang 0 ini kan defaultnya tadi 0. Dia akan bertambah ya. Setiap kita sentuh dia akan bertambah 1. Oke, kita coba sentuhkan dia. Oke, dia terus bertambah 1 ya. Kita tidak sentuhkan, dia tidak bergerak. Ketika kita sentuhkan lagi, maka dia akan terus bertambah 1 ya. Oke, seperti itu. Dan ketika karakternya menyentuh tanahnya, maka dia akan langsung game over. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu tadi skrip tumbukan dan bagaimana cara pengaplikasiannya ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa dan bye-bye.